Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Perkenalkan, nama aku Nadia Fariha, biasa dipanggil Nadia. Aku dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia angkatan 2022 dan aku adalah awardee dari beasiswa PMK batch 6. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan resensi atau penilaian terhadap buku Segala-galanya Ambyar, sebuah buku tentang harapan oleh Mark Manson yang totalnya adalah 347 halaman. Nah, buku ini terbit pertama kali di New York, Amerika Serikat oleh penerbit Harper tahun 2019 dengan judul aslinya yaitu Everything is Fog. Nah, cuma yang aku baca ini versi bahasa Indonesianya yaitu Segala-galanya Ambyar yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Lalu kenapa akhirnya aku bisa baca buku ini? Jadi beasiswa PMK itu mengadakan program yang namanya Jendela Dunia, yang dimana tim beasiswa PMK itu memprovide awardee-nya akan buku non-fiksi seperti ini, self-help book, terus buku biografi, buku sejarah, atau buku ilmiah dan lain-lainnya. Nah, kebetulan salah satu tim dari beasiswa PMK yaitu Bang Dimas memberikan rekomendasi buku ini, dan kalau aku lihat dari sinopsisnya itu menarik ya, karena tentang harapan gitu dan membahas hal-hal lainnya seperti agama, politik, uang, hiburan, dan juga internet. Dan selain itu, autor dari buku ini yaitu Mark Manson adalah penulis dari buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yang dimana buku itu populer gitu ya. Fakta menarik lainnya, buku ini punya segudang penilaian psikologis dan juga sederet kebijakan oleh para filsuf dan juga rehash dari beberapa buku lain yang dikemas sedemikian rupa oleh Mark Manson. Nah, itu dibuktikan dengan catatan atau referensi dari buku ini sebanyak 35 halaman. Seperti yang aku mention tadi, penulis dari buku ini adalah Mark Manson yang merupakan seorang penulis serta blogger yang berasal dari Amerika Serikat. Sebelum membuat buku ini, beliau sudah memulai blog pertamanya di tahun 2009. Dalam blognya tersebut, ia menulis mengenai topik yang berkaitan dengan kencan, serta hubungan, psikologi, pilihan hidup, serta budaya-budaya Amerika modern. Setelahnya, ia menerbitkan buku, diantaranya yaitu Models, Attract Women Through Honesty pada tahun 2011, buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck yang akhirnya masuk ke dalam daftar buku paling laris versi The New York Times pada 2 Oktober 2016, dan akhirnya ia menerbitkan buku Everything is Fuck ini pada tahun 2019. Sebelumnya, aku akan menjelaskan buku ini secara garis besar. Buku ini punya dua bagian. Yang pertama adalah harapan. Bab pertama, kebenaran yang menggelisahkan. Di bab ini, Mark Manson menyampaikan bahwa harapan itu penting, tapi harus dibarengi dengan kesadaran akan kenyataan yang pahit. Ia mencontohkan kisah Witold Pilecki, seorang pahlawan Polandia yang rela mengorbankan hidupnya demi kebebasan negaranya, meski tahu risikonya adalah kematian. Dari sini kita belajar bahwa harapan tanpa kesiapan mental untuk menerima kenyataan bisa berujung kecewa. Bahkan rasa putus asa dan marah pun menunjukkan bahwa kita masih punya rasa peduli akan sesuatu. Itu artinya jauh dalam diri kita ada harapan untuk membuat semua menjadi lebih baik. Bab 2, kendali diri adalah ilusi. Bab ini menunjukkan bahwa pengendalian diri bukan berarti menekan emosi, tapi justru tentang memahami peran emosi dalam hidup kita. Di sini contohnya kisah Elliot, pasien Dr. Antonio Damasio yang kehilangan fungsi emosional setelah operasi otak. Ini membuktikan bahwa tanpa emosi kita sulit mengambil keputusan dan kehilangan arah hidup. Pikiran rasional saja tidak cukup. Kita butuh emosi untuk memberi dorongan, arah, dan makna dalam hidup kita. Bab ketiga, hukum Newton tentang emosi. Pada bab ini kita membayangkan seandainya ada Newton versi dunia paralel. Bukannya fisika, ia malah menghitung fenomena alam dan batin manusia. Hukum pertama, setiap emosi punya reaksi yang seimbang. Singkatnya adalah, jika kita merasa sedih, kita akan tetap merasa sedih sampai ada yang menghibur kita. Hukum yang kedua, harga diri sama dengan akumulasi dari emosi kita.
Semua emosi yang kita alami, baik kecil tapi sering, atau besar tapi singkat, membentuk persepsi kita terhadap diri sendiri. Jadi, luka kecil tapi terus-menerus bisa berdampak besar terhadap kepercayaan diri sendiri. Hukum yang ketiga, identitas akan sama sampai ada yang menantangnya. Maksudnya adalah, kita baru benar-benar akan berubah kalau ada pengalaman emosional yang cukup untuk mengganggu emosional kita. Misalnya, pengalaman gagal dapat merubah pribadi kita. Masuk ke bab 4, cara mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Pada bab ini, mimpi dan harapan seseorang terwujud lewat keyakinan dan penderitaan. Nah, keyakinan di sini bukan hanya soal agama, tapi bisa suatu yang kita maknai dalam hidup. Misalnya kepercayaan spiritual, politik, serta hubungan antar individu, misalnya cinta atau kekaguman pada tokoh publik, atau bisa dibilang ngefans. Nah, untuk mewujudkan harapan, kita butuh lingkungan atau komunitas yang mendukung keyakinan itu. Tapi setiap harapan datang dengan harga, yaitu pengorbanan. Bab 5, harapan itu ambiar. Bab ini menutup bagian pertama pada isi buku ini, dengan mengangkat tema bahwa harapan itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, harapan bisa menyelamatkan hidup. Ia memberi makna dan dorongan dalam hidup kita. Tapi di sisi lain, harapan juga bisa menghancurkan jika ditempatkan pada sesuatu yang keliru. Contohnya Adolf Hitler, yang punya harapan menciptakan ras unggul, tapi mengorbankan jutaan nyawa dalam prosesnya. Intinya, harapan bisa membangun atau menghancurkan, tergantung niat, cara mewujudkannya, dan siapa yang terkena dampaknya. Mark Manson menekankan bahwa harapan tetap penting untuk kesehatan mental dan arah hidup, tapi harus dilengkapi dengan kesadaran diri dan komunitas yang mendukung. Harapan perlu dibingkai dalam makna yang sehat agar tidak menjadi alat untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kita masuk ke bagian kedua pada buku ini, yaitu segala-galanya ambiar yang terdiri dari 4 bab. Bab 6, formula kemanusiaan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Di sini aku akan menjelaskannya dengan ilustrasi diagram. Nah, waktu kita masih anak-anak, tujuan hidup kita cuma satu, cari kenikmatan atau benefit. Mau itu main, makannya enak, pokoknya semua tentang rasa senang. Nah, pas remaja mulai rumit. Kita mulai kenal prinsip, aku harus jujur, aku pengen dianggap baik. Tapi ya tetap aja, semua prinsip itu kadang-kadang cuma jadi cara buat dapat benefit juga. Jadi prinsipnya bukan karena prinsip itu penting, tapi karena ada imbalan di ujungnya. Kalau udah dewasa, kita mulai sadar, hidup itu bukan cuma soal untung rugi. Prinsip dijalani bukan karena ada hadiahnya, tapi karena itu memang benar. Misalnya, kita tetap jujur meski nggak ada yang ngasih pujian, atau bahkan pas kejujuran itu nyakitin diri kita sendiri. Jadi ya pada akhirnya cara terbaik untuk memperbaiki dunia ini bukan dengan mengubah orang lain, tapi dengan mengubah diri kita menjadi individu yang lebih baik. Bab 7, rasa sakit adalah konstanta universal. Maksudnya adalah rasa sakit adalah bagian yang pasti ada dalam hidup semua orang. Manusia sering merasa gelisah atau khawatir, bahkan saat hidupnya sedang baik-baik saja. Ini disebut efek titik biru, yaitu saat otak kita tetap mencari masalah karena sudah terbiasa dengan rasa sakit atau tantangan tertentu. Harapan ini bisa menipu karena sebesar apapun pencapaian kita, otak akan selalu mencari kesulitan baru agar hidup kita tetap terasa tertantang. Tapi justru karena itu, kita bisa belajar dan tumbuh. Tanpa rasa sakit, hidup malah tidak akan punya makna. Bab ke-8, ekonomi perasaan, yaitu bagaimana emosi manusia berkaitan erat dengan dunia ekonomi. Dalam kehidupan sekarang, emosi bisa jadi alat jual beli. Orang rela menghabiskan uang untuk merasa lebih bahagia atau sekadar melupakan rasa sakit. Disinilah muncul 2 cara menciptakan nilai. Yang pertama lewat inovasi, yaitu mengganti rasa sakit dengan rasa sakit yang lebih ringan. Yang kedua lewat pengalihan, yaitu menghindari rasa sakit atau pelarian. Di sisi lain, kebebasan sejati bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi justru kemampuan membatasi diri. Bab 9, agama final, yang merupakan bab terakhir dari buku ini. Bab ini menjelaskan bahwa keyakinan masa depan mungkin akan berpusat pada kecerdasan buatan. Teknologi dipandang sebagai kepercayaan terakhir yang bisa menyatukan manusia, melampaui batas baik dan buruk. Tapi agar itu berhasil, kita harus berhenti mengeksploitasi satu sama lain dan mulai menjunjung nilai seperti kebebasan, privasi, dan martabat.
Kita juga harus membuat teknologi yang tidak hanya canggih secara logika, tapi juga bisa memahami sisi emosional manusia. Intinya, apapun kepercayaan kita perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar bisa bertahan dan hidup dengan lebih selaras, serta mengembangkan thinking brain dan feeling brain kita agar menjadi lebih baik lagi. Baik, itulah penjelasan tiap bab pada buku ini secara garis besar, yang dimana menyampaikan bahwa hidup itu memang sulit dan tidak mudah, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru kita perlu mencari makna dalam diri kita. Mark Manson menekankan bahwa harapan seringkali menyesatkan, emosi itu lebih kuat daripada logika, dan rasa sakit adalah bagian penting dari hidup. Banyak sekali poin menarik lain yang bisa kita dapat, tapi intinya buku ini menekankan pentingnya prinsip dalam hidup. Baik, nilai yang menurutku paling ngena setelah membaca buku ini yaitu bahwa rasa sakit adalah bagian tetap dari kehidupan, dan kita harus belajar mengolahnya, bukan menghindari. Buku ini juga mengajarkan bahwa menjadi manusia yang utuh berarti berani menghadapi emosi, memahami diri sendiri, dan bertindak berdasarkan prinsip, bukan sekadar kesenangan belaka. Mark Manson mengatakan, jangan mengharapkan kehidupan yang lebih baik, cukup hiduplah dengan baik, karena mengejar kebahagiaan tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga tidak mungkin. Tidak ada yang bahagia sepanjang hidupnya, dan tidak ada juga yang sedih sepanjang hidupnya. Kutipan ini mengingatkanku bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan hasil dari hidup yang dijalani dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di tengah tekanan hidup, kita sering ingin lari dari kenyataan, kayak lewat hiburan, belanja, atau mencari pengakuan dari orang lain, or validation. Nah, tapi buku ini mengingatkan bahwa kedewasaan emosional itu justru muncul saat kita berani menghadapi rasa tidak nyaman, lalu jujur pada kenyataan, dan tetap memilih bertindak dengan tanggung jawab, meski itu tidak langsung membuat kita bahagia. Nah, setelah membaca buku ini, aku jadi ingin lebih jujur pada diri sendiri, terutama saat menghadapi emosi negatif. Aku ingin belajar menerima rasa sakit sebagai bagian dari proses tumbuh kita, bukan sesuatu yang harus dihindari. Nah, setelah membaca buku ini, aku ingin lebih jujur pada diri sendiri, terutama saat menghadapi emosi negatif. Aku sadar bahwa belajar menerima rasa sakit itu adalah bagian dari proses menjadi individu yang lebih dewasa. Nah, kesan awalku saat baca buku ini tuh cukup ringan ya, apalagi di bab-bab awalnya. Namun makin ke belakang rasanya makin berat karena mulai masuk ke dalam pemikiran filsuf yang dimana kita harus baca berulang kali kalimatnya biar kita lebih paham. Nah, walaupun buku ini agak menguras energi ya saat dibaca, tapi kontennya ini benar-benar mind blowing dan eye opening banget. Nah, ternyata banyak hal di dunia ini yang masih bisa kita pertanyakan, dan ini membuat aku menjadi pribadi yang lebih kritis. Nah, dari penjelasan aku tadi, aku rasa ini tipe buku yang harus dibaca dengan open-minded dan kritis. Jadi, ini cocok buat orang yang sedang mempertanyakan makna hidup, ataupun orang yang siap menerima kenyataan kalau dunia ini nggak cuma baik, tapi ada sisi yang menggelisahkannya juga. Baik, itulah resensiku terhadap buku ini. Semoga resensi ini dapat bermanfaat dan membuat kita jadi lebih kritis. Karena di buku ini terdapat isu-isu yang sensitif seperti agama dan politik. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.